Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat El Capasa dan para konten kreator dimanapun Anda semua berada? Berjumpa lagi, welcome back to my channel, guys. Posisi sekarang saya ada di media center alias mansion, seperti yang bisa kawan-kawan lihat di belakang tuh, media center. Ini sebenarnya tempatnya representatif banget ya, jauh dari kebisingan. Karena kadang kalau di rumah itu kan di jalur 2 Pramuka. Jadi motor, mobil, apalagi kalau ada sun ride gitu ya, waduh, Sunday morning ride, pecah kepala rasanya. Nah, ini nggak bisa diem nih tangannya. Jadi yang mau aku sampaikan dalam beberapa menit ke depan, kurang lebih 8-10 menit, tentang soal bersyukur ya, tentang bersyukur apa yang sudah kita miliki. Kita misalnya punya target pencapaian terhadap sesuatu yang harus kita dapatkan, ya kan? Dan itu kita usahanya sangat keras, ya kan? Sampai tiba saatnya target itu kita capai, tapi dengan segala tenaga, ya kan? Dengan segala resiko kita tempuh di tengah determinasi ataupun tekanan yang luar biasa, tapi kita berhasil. Dan metodenya banyak cara ya, tergantung orang. Ada yang dia cepat dapat, ada yang dapatnya lambat, tergantung gimana cara kerjanya. Tapi bicara soal itu semua, gitu, saya mau berandai-andai, misalnya seperti keajaiban, mau menggapai sesuatu itu seolah-olah keajaiban yang mustahil. Tetapi ada analoginya. Mungkin kawan-kawan tahu soal 7 keajaiban dunia. Salah satunya ada di Indonesia ya. Itu ada Candi Borobudur yang jelas, dan itu udah diakui. Ada kuil angker, ada menara Eiffel, ada tembok besar Cina, Taj Mahal, dan piramida. Jadi seorang guru sempat memberikan tugas kepada sejumlah murid, ya kan, untuk mendefinisikan atau menuliskan 7 keajaiban dunia seperti yang saya sebutkan tadi. Dan sampailah tugas itu dikerjakan oleh anak-anak, ya kan. Lembar demi lembar memuat hal yang hampir sama, diperiksa oleh guru itu. Cuma memang ada beberapa perbedaan hanya terdapat pada urutan penulisannya, daftar keajaiban dunia tadi. Misalnya ada yang piramida mengurutkan Taj Mahal. Nah, ini dibalik, Taj Mahal dulu, baru piramida ataupun Candi Borobudur atau Menara Eiffel. Tapi pada intinya semua sama. Ada 7. Dan di akhir pemeriksaan, ya, di lembar paling akhir, si guru memeriksa, dan dia terdiam dengan salah satu jawaban dari seorang gadis kecil yang tipikalnya pendiam banget. Apa isi yang dituliskan oleh gadis itu? Bahwa 7 keajaiban dunia itu, 1, bisa melihat, bisa mendengar, bisa menyentuh, bisa disayangi, bisa merasakan, bisa tertawa, dan bisa mencintai. Setelah duduk diam beberapa saat, sang guru menutup lembaran tugas siswanya, kemudian sambil menundukkan kepalanya dia berdoa, mengucap syukur untuk gadis kecil pendiam
yang telah mengajarkannya sebuah pelajaran hebat bahwa kita tidak perlu sampai ke ujung bumi hanya untuk menemukan keajaiban. Artinya apa, kawan-kawan? Jawabannya kan lain tadi, 7 keajaiban dunia. Tadi ada Taj Mahal segala macam ya, Candi Borobudur, Menara Eiffel. Tapi yang disebutkan tadi berbeda, bahwa 7 keajaiban versi gadis kecil itu bisa melihat, mendengar, menyentuh, disayang, merasakan, tertawa, dan bisa mencintai. Jawaban sebenarnya nggak diharapkan, tapi membuat seseorang guru itu jadi berpikir gitu. Seperti yang dia katakan bahwa tidak perlu sampai ke ujung dunia untuk menemukan keajaiban. Artinya yang ada di sekitar kita, ya kan, di sekeliling kita. Apa yang sudah kita miliki, ya kita syukuri gitu loh. Ya kan? Hidup ini misalnya kita hidup di kebun, kita merindukan kota. Karena di kebun itu kan sunyi. Kita pengen ya ke kota, ke tempat yang ramai-ramai lah ya kan, ke mall atau apa. Ya kan? Tapi ketika di kota, kita merasakan kebisingan. Ini kenapa? Suasananya yang beda. Akhirnya kita kembali merindukan kebun. Artinya kembali ke asal itu, ya kan? Perandaian lainnya, analogi lainnya, jika kemarau, nah kita merindukan hujan. Tapi ketika hujan terus, ya kan, pusing juga. Kapan kemaraunya? Nah, gitu. Nggak bisa juga kita kadang diam di rumah, maunya pergi. Tetapi ketika pergi, pulang lagi. Entah juga kalau nggak pulang nih. Dan di saat tenang kita mencari keramaian, waktu ramai kita mencari ketenangan. Artinya eh, perbedaan-perbedaan itu ya. Ketika masih bujang kita mengeluh ingin menikah. Tetapi ketika sudah berkeluarga, kita juga kadang mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan, dan itu masalah lagi. Jadi kawan-kawan, ternyata sesuatu itu tampak sangat indah karena belum kita miliki, ya kan? Belum kita miliki. Jadi kapankah kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, ya kan? Tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki, ya kan? Jadi itu lebih kurangnya mungkin bersyukur gitu ya. Intinya bersyukur. Dan mungkin juga kah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini, ya kan? Menutupi telapak tangan saja ini sulit. Mungkin kawan-kawan bisa lebih mengartikan ya lebih dalam. Tetapi kalaupun daun kecil itu menempel di mata kita, maka tetaplah bumi dan daun. Tutup nih, kecil. Itu daun yang kecil, bisa menutupi luas. Artinya tertutup pandangan kita, kita dibutakan sama sesuatu yang eh, yang belum tentu kita dapat. Ya. Jadi kembali ke bersyukur tadi aja, syukuri aja apa deh yang ada, nikmati aja dulu, nikmati aja yang ada. Boleh bermimpi, ya kan? Boleh bermimpi. Jika mimpi itu ingin terwujud, namanya mimpi berarti kita tidur kan, ya harus bangun dari tidur, kerja keras, ya kan? Jangan menutup mata kita meskipun hanya dengan daun yang kecil kawan-kawan. Jangan ditutup. Buka cakrawalanya lebar-lebar. Serap semua pengetahuan yang ada. Sekarang semua serba Google, bisa kita cari semua ilmu. Tetapi jangan juga kadang-kadang penggunaan teknologi yang ini membuat kita kecenderungannya ini ya, mengucilkan diri, tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Nggak boleh juga kayak gitu. Kita tetap harus berinteraksi, bergaul. Karena kita butuh orang, karena sebagai makhluk sosial kita butuh. Dari kita lahir, kita dibantu orang, sampai kita meninggal, kita dibantu orang. Ya kan? Jadi kalau dalam Islam itu disolatkan, dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Jadi kita butuh gitu loh. Jangan
uh, terlalu egosentris, ya kan? Jangan menutupi hati kita dengan sebuah pikiran buruk, ya kan? Walau cuma seujung kuku. Syukuri apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup itu adalah waktu yang dipinjamkan, ya kan? Dan harta adalah berkah yang dipercayakan. Setuju nggak? Setuju lah pasti ya. Dan semua itu apa yang kita miliki kelak itu akan diminta pertanggungjawabannya, walaupun hanya sekecil apa biji sawi, Pik ya. Walaupun hanya sekedar biji sawi itu ditanya oleh biji zarah oleh malaikat. Dari mana dapatnya, untuk apa, dari mana, pokoknya bakal pening. Jadi ada suatu kisah itu yang mungkin kawan-kawan pernah dengar. Ini warisan, siapa yang sanggup ngambilnya, tapi dengan catatan harus menunggu di situ, menunggu isi jenazah atau situ yang orang yang udah dikuburkan selama 1 hari. Kalau nggak salah tukang apa itu waktu itu ceritanya, tukang apa ya, lupa, pokoknya tukang lah. Dia nggak tahan ternyata menunggu, walaupun diiming-imingin nanti setelah 24 jam dapat warisan, ya kan, dari orang yang meninggal itu. Ternyata apa, alat yang dibawa oleh si tukang itu ternyata jadi ditanya oleh malaikat, ini kamu dapatnya dari mana, duitnya dari mana, digunakannya untuk apa. Jadi satu pertanyaan, jadi dia berkembang sampai akhirnya nggak kuat si tukang ini tadi, akhirnya dia menyerah. Tapi sesudah itu dia berpikir, ternyata setelah orang meninggal kita harus mempersiapkan banyak bekal, ya kan, banyak bekal, bahwa apa yang kita miliki itu tadi akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu baru dari satu harta yang kita miliki. Gimana dengan harta-harta lainnya, kawan-kawan? Itu bakal membuat kalau dipikirkan ya pusing ya. Cuma harus kita banyak pelajari ya, persiapkan bekal-bekal kita ketika kita akan menuju itu stasiun berapa itu, menuju stasiun ketiga. Kalau stasiun pertama itu alamnya, alam rahim, alam dunia, dan alam barzah, alam ketiga ya. Nah, di stasiun ketiga itu yang harus hati-hati, kawan-kawan, ya kan. Jadi bersyukurlah kawan-kawan, ya kan, atas napas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga, kalau kawan-kawan punya keluarga ini, bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukur dengan pekerjaan yang kita miliki, dan selalu bersyukur di dalam segala hal. Intinya, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, and share channelnya LK Pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.